Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat Bapak semua? Alhamdulillah. Keren. Kalau pagi-pagi sudah diawali dengan alhamdulillah, itu sepanjang hari akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kitab akhlak, barang siapa yang pagi-pagi sudah mengeluh tentang dunia, pagi-pagi sudah mengeluh tentang dunia, zala sulusu dinihi, hilang sepertiga agamanya. Pagi-pagi ya, pagi-pagi beras gak ada, pagi-pagi duit habis. Jangan dikeluhkan dulu masalah itu mah, bentar. Makanya bangun tidur itu langsung bersyukur kepada Allah. Begitu bangun, doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus duduk sebentar, alhamdulillah ya Allah diberikan hidup, istirahat. Alhamdulillah ya Allah masih bisa meneruskan hidup, diberikan kesempatan memperbaiki diri. Terus dipapai, apa dipapai itu? Diurut bersyukurnya kita. Maka sepanjang hari akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan iman Islam oleh Allah sebagai kunci utama untuk diampuh ibadahnya. Sebab orang yang tidak iman, tidak Islam, walaupun sholatnya 1000 rakaat katanya, Pak Ustaz tetangga saya nggak muslim, tapi sholatnya 1000 rakaat nggak bisa. Karena keywordnya, kuncinya untuk ibadah diterima ada iman dan ada Islam. Maka bapak-bapak, alhamdulillah ditetapkan menjadi orang yang beriman
lupa mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad, kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntung bapak-bapak ini jauh dari Nabi Muhammad, zamannya, negaranya, bahasanya, gak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kan Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi begini, "Hei para sahabat, iman siapa yang paling hebat di sisi Allah?" Sahabat jawab, "Imannya para malaikat." Kata Nabi, "Ya enggak lah. Kalau
perempuannya. Kalau kamu mau dilayani sama saya, ada syaratnya. Yang pertama, bunuh orang. Karena saking pengennya tuh sama perempuan cantik itu, BMW itu apa? 2 montok, boleh itu BMW juga. Udah gak karu-karuan tuh, malaikat diberi nafsu ketemu perempuan cantik, dibunuhlah orang. Lapor perempuan itu, saya sudah bunuh orang. Gak cukup bunuh orang, rampok rumah orang, saking pengen cewek. Lapor lagi, saya sudah rampok rumah orang, belum cukup. Ajarkan saya ilmu untuk terbang, maka saya akan layani kalian. Ya karena itu malaikat diajarkan ilmu terbang, nggak tahu bacanya gimana tuh. Kalau ketemu bacanya bisa terbang kita. Ya, itu perempuan akhirnya bisa terbang dan pergi ke planet Venus. Planet Venus bahasa Arabnya apa saudara? Tahu nama-nama planet bahasa Arab. Planet Venus itu nama bahasa Arabnya nama perempuan itu. Namanya Zuhra, planet Zuhra. Planet Zuhra itu kenapa dinamakan Venus itu Zuhra oleh orang Arab? Karena dulu pernah ada seorang perempuan yang cantik terbang ke Venus dan sampai sekarang kabarnya belum pernah pulang. Karena kisahnya ketinggalan di bumi ya. Ini diajarkan kepada Al-Quran. Maka kata Allah, malaikat, seandainya kalian diberikan nafsu, kamu akan sama berbuat seperti apa yang diperbuat oleh manusia. Akhirnya malaikat Harut dihukum oleh Allah, ditawarkan. Kamu mau dihukum di akhirat selama-lamanya, apa kamu dihukum di bumi nanti sampai hari kiamat? Malaikat memilih dihukum di bumi, digantung bainas samai wal bahr, di antara langit dengan lautan. Jadi nanti kalau bapak jalan-jalan ke laut, ada 2 orang digantung di antara langit dan bumi, itu adalah malaikat Harut dan Marut. Begitu menurut sebuah cerita dalam kitab tafsir. Ya, jadi kata Nabi, bukan iman malaikat, wajar malaikat beriman tidak bertambah tidak berkurang karena mereka tidak punya nafsu. Terus para sahabat bilang, imannya para nabi, imannya para rasul. Kata Nabi Muhammad, wajar kalau nabi dengan rasul imannya semakin hari semakin bertambah. Kenapa? Karena dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau mereka imannya bertambah, diuji nambah lagi imannya, diuji nambah lagi imannya. Allah langsung yang bimbing. Terus imannya siapa? Imannya kami, imannya para sahabat. Kata Nabi, bukan kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wajar karena kamu melihat langsung mukjizat Nabi. Nabi ngeluarin air dari sela-sela jari, kamu lihat. Nabi masak gandum 1 panci dimakan 3.000 orang gak habis-habis, kamu lihat. Nabi membelah rembulan menjadi 2, kalian lihat. Bagaimana kalian punya iman sementara kalian melihat mukjizat Nabi? Lalu sahabat bingung, imannya siapa ya Rasulullah? Tuba liman la yarani wa amana bi. Kata Nabi, berbahagialah, beruntunglah orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya tapi dia beriman kepada saya. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak pernah melihat mukjizat Nabi, gak pernah mendengar suara Nabi, gak pernah melihat bagaimana Rasul kehidupan sehari-hari, tapi beriman kepada Nabi, yakin beliau utusan Allah. Itu imannya dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga iman kita ini terbawa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat ketika di alam mahsyar itu dikumpulin di alam mahsyar dari min adama ila man iltaqa yaumil qiyamah, dari zaman Nabi Adam sampai orang yang bertemu dengan hari kiamat dikumpulin oleh Allah di alam mahsyar. Pakai seragam enggak?
dia BK kan ada banyak karyawannya. Kalau kumpul di lapangan itu tertukar nggak karyawan mana? Enggak, kenapa? Karena ada seragam. Di kawasan MM 2100 kalau kumpul di lapangan lagi demo itu nggak tertukar. Mana karyawan Yamaha Musik, mana karyawan Denso, mana karyawan Kayaba, mana karyawan NTC, mana karyawan banyak lah yang baru itu kalau kumpul nggak bertukar karena pakai seragam. Oh ini Yamaha nih, oh ini NTC nih, oh ini Kayaba nih, oh ini Beko, karyawan yang bikin mobil Beko ada seragamnya semua. Tapi nanti di alam mahsyar nggak ada seragam, telanjang semua. Lalu bagaimana cara membedakan umat Nabi Muhammad dengan yang bukan umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad dua ini enger, punya ciri. Kata Nabi, umatku yang suka adzan waktu hidup di dunia maka cirinya lehernya panjang. Dan sampahnya juga ada orang subuh hari as-salatu wassalamu alaik ya maksudnya bagaimana kok jadi jelek bosan lehernya lebih panjang ya mungkin itu konotasi wallahu a'lam seperti apa kejadiannya tadi di akhirat. Yang jelas orang yang suka adzan wajahnya langsung kelihatan oleh Nabi karena lehernya panjang. Hei para muadzin-muadzinku, kata Nabi tadi panggil apa? Hei para muadzin-muadzinku, berbarislah tahta liwa'i, di bawah benderaku. Adzan bermanfaat, adzan bermanfaat. Barang siapa katanya man sarroja sirojan, siapa yang menyalakan lampu masjid selama lampu itu menyala, maka orang-orang yang ibadah di dalamnya pahalanya di copy paste, bukan dikurangi atau bukan dibagi, di copy paste. Ini bapak-bapak ada berapa nih orang yang bapak ada 200 dari sholat subuh? Itu 200 orang pahalanya di copy, di paste kepada orang yang menyalakan lampu tadi sebelum subuh. Wah, siapa yang nyalain lampu? Yang nyetekin. Nyetekin lampu nih. Sampai sekarang aja nih, bapak-bapak duduk begini, yang nyetekin lampu dapat pahala bapak-bapak semua. Iya. Dan kata Nabi, barang siapa yang menggelar tikar, ini enggak ada tikarnya, enggak ada. Bagus sih, lantainya udah bagus. Barang siapa yang menggelar tikar di masjid, maka selama tikar itu tergelar, pahala orang yang ibadah di dalamnya itu mengalir kepadanya. Gak mau masuk surga ya? Cetekin lampunya, cetek itu udah pahala orang ditransfer di copy paste tanpa mengurangi pahala orang yang ibadah. Enak. Maka nanti di yaumil mahsyar, di alam mahsyar, umatnya Nabi punya ciri. Ada orang yang wajahnya seperti bulan purnama. Siapa orang yang wajahnya seperti bulan purnama? Di antaranya para ulama. Oh itu ulama-ulama saja kata Nabi. Ayo kumpul baris. Ada lagi orang bukan ulama, bukan orang alim, tapi wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Siapa itu? Kata Nabi, man talabad dunya. Sudah jelas-jelas disebut ini. Siapa yang mencari dunia, kata Nabi, untuk menjaga kehormatan keluarganya agar tidak meminta-minta dan menyusahkan orang lain, maka dia ba'athahullahu yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka dia di akhirat dibangkitkan oleh Allah wajah
Berapa? 14. Ram. Siapa yang kerja? Kalau bapak kerja nyari duit, dagang nyari duit untuk menjaga keluarga, supaya keluarga nggak nyusahin orang, supaya keluarga nggak minta-minta, nggak ngemis-ngemis kepada orang lain. Maka bapak-bapak tersebut yang dagang, yang usaha, yang kerja, nanti di akhirat wajahnya tampak seperti bulan purnama. Untuk pendidikan anaknya sekolah, pontang-panting sampai berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, dan keluarganya saja sudah pada tidur. Seorang laki-laki yang mencari kecukupan untuk keluarganya karena menjaga kehormatan keluarga, maka dia dibangkitkan di yaumil mahsyar, itu wajahnya seperti bulan purnama. Nanti kumpul yang mana di sini para pejuang rupiah. Para pejuang rupiah ada para pejuang rupiah ya. Kamu katanya dagang nih karena Allah, kamu bisnis karena Allah, kamu kerja jadi karyawan karena Allah, baris di sini baris. Nah itu ada cirinya. Maka walaupun di yaumil mahsyar panjang semua, nanti sudah tahu ciri-ciri umatnya. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat umat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita bahas tentang nama-nama setan. Ini pernah belum ya? Pernah belum ya? Baru membahas setan masuk ke dalam hati manusia. Tapi ternyata setan punya julukan dan punya tugas masing-masing. Apa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Ma minkum min ahadin illa wa lahu syaitanun. Ma minkum orang-orang saking sira kabeh min ahadin saking salah sijine wong illa walahu kejaba iku tetep kadue ahad syaitonun utawi syaiton. Tidak ada satu orang pun yang tidak ada setannya. Artinya setiap orang ada setannya. Ustaz ada nggak Ustaz? Banyak setannya Ustaz. Kiai ada nggak kiai? Banyak setannya kiai. Bahkan kata Nabi, wa ana, dan aku pun ada setannya kata Nabi. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala yaqulu illa bil khair. Tapi setan yang ada dalam diri Nabi sudah dikumpulkan oleh Allah. Siti Aisyah pernah nanya begitu. Nabi malam-malam keluar rumah, diinjilin sama Siti Aisyah, ini jatah saya kok. Nabi malam-malam keluar, mau ke istri yang berapa nih? Nabi Muhammad diinjilin sama Siti Aisyah. Terus Nabi berhenti, nengok ke belakang. Wah, istriku sayang, kenapa kamu ngintil dari belakang? Kata Siti Aisyah, aku curiga engkau ke rumah wanita yang lain. Terus Nabi bilang, itu dari setan. Itu bisikan setan. Namanya Siti Aisyah, orang yang sangat kritis, nanya sama Rasulullah, apakah di dalam dirimu tidak ada setan? Wahai Rasulullah. Siti Aisyah cerdas, kritis. Terus Nabi bilang, iya, di dalam diriku ada setan yang lebih besar daripada setan-setan yang menggoda umat manusia yang lain. Tapi Allah sudah menundukkannya kepadaku, sehingga dia tidak berbisik untuk berbuat keburukan. Masya Allah. Kalau kita mah yang detik itu setan berbisik tuh. Namanya dalam ilmu awareness, dalam ilmu kesadaran. Sekarang orang pada belajar ilmu awareness, ilmu kesadaran. Dan itu lintas agama, mau Muslim, mau Buddha, mau Katolik, mau Kristiani, mau Hindu, mau Kejawen, mau Sutawinan, itu bisa belajar itu. Maka tidak disebut setan. Bisikan di dalam diri yang negatif tidak disebut setan, tapi disebut oleh orang-orang yang belajar
ibu-ibu rata-rata, bapak-bapak nggak pada daftar, nggak ada yang daftar, laki-laki nggak ada yang daftar, kurang ada yang daftar. Baru ternyata kalau itu dari sipil Ustaz. Iya. Kenapa kita nggak percaya diri? Mungkin kalau di dalam Islam ya dikatakan setan atau jin yang membisiki kita supaya tidak percaya diri. Tapi dalam ilmu psikologi itu bisa jadi adalah inner child, masa kecil yang terluka, yang dulunya sering diomelin sama emaknya, dulunya sering dibanding-bandingin sama bapaknya. Kamu mah nggak kayak kakak kamu tuh hebat, kamu mah nggak kayak anak tetangga baik, dibanding-bandingin terus tuh. Itu anak nanti gedenya insecure, akan tidak tumbuh dengan baik, mentalnya jatuh. Kenapa? Karena sering diomelin, sering dilarang dengan keras, sering dibanding-bandingin, tidak pernah diapresiasi. Kalau melakukan kebaikan tidak diapresiasi, maka anak itu tumbuh menjadi remaja yang tidak percaya diri, bahkan sulit membuat keputusan. Saya mau bisnis, enggak jadi bisnis mah nanti udah modalnya gede malah bangkrut lagi. Saya mau daftar polisi, enggak jadi daftar polisi, nanti orang-orang demo lagi digebukin. Mau daftar tentara, enggak jadi daftar tentara, kenapa nanti taruhannya nyawa untuk membela negara. Mau jadi PNS, enggak usah jadi PNS itu jadi tidak bisa apa-apa karena banyak ketakutan. Waktu kecilnya sering ditakut-takutin. Nah itu dalam bahasa psikologi namanya inner child. Jadi anak gak tumbuh menjadi orang yang percaya diri, mentalnya kuat. Karena apa? Karena salah pola asuh. Tapi kalau dalam agama, kalau kita bicara mengenai agama, maka itu adalah mungkin ada jin yang masuk, mungkin ada setan yang membisik, yang menghalangi. Nah ini bahasa universalnya apa? Setan yang berbisik dalam diri kita itu namanya inner game atau inner voice, bisikan-bisikan dari dalam. So bapak-bapak, walaupun lisannya diam, badannya anteng, pikirannya ngomong terus kan, hatinya ngomong terus kan, ngomong ini kapan kelar nanti, malah lapar nanti kalau ngomong saya bagi ada yang lain, ada ngomong umpamaan contoh, ada lagi yang ngomong, apaan sih, mama contoh itu ya, nasi model begitu, agak ini pisang, umpama itu inner voice, itu suara dari dalam, mulutnya nggak ngomong. Dan bahayanya inner voice itu, itulah yang suka menjadi keputusan kita dalam kehidupan. Umpama ini, nggak mau pak, mulutnya diam, tapi hatinya ngomong terus tiap hari. Ini buat ngeselin dari pertama nikah, sekarang nggak pernah nyari gue nih. Kopi aja belum bikin sendiri, nasi aja belum nyendok sendiri, bini nggak pernah datang lagi, agak resep pisan, dengan cari di luar dah. Nah itu bisikan-bisikan yang model begitu, itu yang biasanya menuntun diri kita. Kalau kita iakan, bisa jadi bahaya pak. Kalau masalah rumah tangga ya, nanti bisa jadi perpecahan, bisa jadi chemistry, rasa cinta yang hilang. Nah itu nanti ada di sini dikasih nama, setannya dikasih nama. Nah dah. Jadi di dalam diri Nabi pun ada setan, tapi kata Nabi, setan yang ada dalam diriku sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu hadir ketika kapan? Setan hadir ketika makanan setan tersedia dalam diri kita. Setan akan mendekat kepada kita ketika kita menghidangkan makanan kepadanya. Apa makanan setan? Makanan setan anfuni syaitani wa huwa al-hawa wa syahawat. Yang menjadi makanan setan itu adalah hawa, dorongan, keinginan. Barang siapa yang banyak keinginan, di situ akan terjebak oleh bisikan setan. Pengen apa? Pengen punya ini, pengen dapat ini, itu setan udah mulai nyampur.
supaya kamu dapat apa namanya dukungan dari mereka. Itu setan mulai berbahaya. Apa setan? Makanya setan Pak? Hawa, dorongan jelek. Wasyahwat dan syahwat. Syahwat itu juga sama, keinginan untuk berbuat perkara yang buruk itu syahwat. Itulah kalau dalam agama apa Buddha atau Hindu, Buddha ya, itu namanya samsara. Keinginan itu adalah sumber dari samsara. Samsara itu diterjemah ke dalam bahasa Melayu sengsara. Tadinya bahasa samsara, bahasa Sanskerta ya. Samsara itu adalah penderitaan artinya. Jadi barang siapa yang dimiliki pikirannya dengan banyak keinginan, maka dia dimiliki dengan banyak kesengsaraan. Jadi keinginannya diinginkan saja. Yang urgen pengen masuk surga, ya udah ibadah, berbuat sosial yang baik. Ya, jangan dimiliki dengan keinginan yang mendorong nafsu, yang didorong oleh hawa. Nah ini ya. Imam Ghazali mengatakan apa makanannya setan? Makanannya setan adalah hawa dan syahwat. Kemudian Imam Ghazali mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Lalu ya Rasulullah, dia ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, namanya Umar bin As. Umar bin As bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza syaitanu baini wa baina salati wa qiraati. Setan ini menggoda saya lagi sholat, antara sholatku, antara bacaanku. Kan suka salah kalau sholat bacaannya. Atau bacaan surat At-Tin kembali dengan surat Al-Asri. Summa radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Menjadi dua asri ke surat Al-Asr pada surat At-Tin yang dibaca pertamanya itu kebolak-balik. Ini ada Umar bin As mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, di sholat saya diganggu, bacaan saya salah mulu, lupa rakaat. Kata Nabi apa? Dzalika syaitonun yuqalu lahu hinzabun. Itu kamu kepenclokan setan yang dinamakan hinzab. Ada juga yang mengatakan khunzab, tapi ada yang mengatakan khunzab, gak ada. Antara dua itu namanya hinzab dengan khunzab. Ini yang menggoda sholat kita namanya khunzab atau hinzab. Maka kata Nabi, wa idza ahsastahu wa ta'awwad billah minhu wa qul ala yasarika salasan. Kalau kamu sudah merasa ada setan yang hadir, ya kalau merasa apa? Setan hadir. Ini hebatnya sahabat Bapak. Sahabat itu bisa membedakan mana bisikan setan, mana bisikan nurani.